Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan memberikan kuliah tentang pendahuluan osteologi pada manusia. Nama saya ada Dr. Abdul Malik Setiawan, Master of Infectious Disease. Ini adalah beberapa akun sosial media saya, termasuk email ya. Jadi kalian bisa menghubungi saya lewat email atau kalian bisa follow saya di Instagram ya. Dan juga saya punya channel YouTube ya dengan judul Fakultas Kedokteran YouTube ya. Feel free to follow ya and subscribe. Untuk learning outcome atau tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian menyelesaikan perkuliahan hari ini adalah yang pertama kalian mengetahui definisi dari ilmu osteologi. Kemudian kalian bisa menjelaskan klasifikasi dari tulang manusia, ya, pembagian tulang manusia. Lalu kalian bisa menjelaskan struktur makroskopis dari eh, kerangka manusia. Selanjutnya kalian bisa menjelaskan fungsi dari kerangka manusia. Setelah itu ada topik lain yaitu apa? Persendian ya, persendian pada manusia. Jadi kalian harus bisa menjelaskan apa itu definisi, klasifikasi, serta struktur dan fungsi umum dari persendian manusia. Oke, jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi tujuan learning outcome itu adalah untuk memberikan peta jalan ya, peta jalan atau Google Map bagi kalian untuk belajar secara mandiri. Jadi tentu apa yang saya ajarkan di sini bukan sepenuhnya 100% ya, meskipun kalau sekedar untuk ujian kalian cukup belajar dari slide ya, tapi untuk menguasai ilmu anatomi tentu kalian harus belajar mengembangkan pembelajaran kalian. Nah, pembelajaran kalian itu bisa bersumber dari apapun ya, bisa dari buku, textbook, internet, bisa juga dari AI atau ChatGPT, yang mana kalian harus mempelajari di beberapa topik ini ya. Boleh lebih dari ini tentu boleh ya karena ilmu itu tidak ada batasnya ya. Tapi ini adalah minimal ya, minimal yang harus kalian pelajari ya untuk sekedar menjadi dasar bagi kalian supaya bisa mempelajari ilmu-ilmu kedokteran selanjutnya. Nah, kita pertama apa, membahas dulu apa itu anatomi. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kalian baru pertama mendapatkan kuliah anatomi di prodi kedokteran ini hari ini? Izin menjawab dokter, sebelumnya sudah diampu oleh dokter Tias. Topiknya apa? Topiknya dasar anatomi, terus ada sis- terminologi gitu dokter. Oke, jadi sudah ada dasarnya ya. Jadi mungkin saya skip saja ini. Jadi secara definisi ya anatomi ini sebuah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari struktur makroskopis maupun mikroskopis dari tubuh manusia. Untuk mikroskopisnya sendiri akan diajarkan di histologi. Nah, lalu apa definisi dari osteologi? Ya, osteologi adalah sebuah ilmu anatomi yang mempelajari tentang struktur dari kerangka manusia, ya, atau tulang belulang yang dimiliki oleh manusia. Ya, tentu ada anatomi hewan dan lain-lain, tapi tidak akan diajarkan di Fakultas Kedokteran, ya. Eh, tapi kalau ilmu anatomi secara umum bisa mempelajari tulang siapapun, ya, makhluk apapun. Nah, yang dipelajari dari osteologi ini yang pertama struktur. Jadi strukturnya itu seperti apa sih bentuknya tulang manusia itu. Lalu kemudian komposisi. Jadi tulang manusia itu dibentuk dari bahan apa, material apa. Kemudian jenis, fungsi, dan pergerakan yang bisa dilakukan. Ya. Selanjutnya
tujuan dari mempelajari osteologi ini supaya kita bisa mempelajari fungsi normal dari tubuh manusia. Ya, contoh manusia itu berjalan, eh, bagaimana cara manusia berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain, menggunakan kaki kah, menggunakan tangan, atau menggunakan paha dengan ngesot, ya. Nah, itu fungsi dari mempelajari anatomi. Kalau misalnya dia ngesot, itu apa bagian tubuh yang digunakan? Kalau apa berangkang, berangkang itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kalau memberangkang itu manusia menggunakan bagian tubuh apa saja untuk bergerak. Ya, itu kalian akan bisa tahu kalau kalian mempelajari ilmu anatomi. Jadi fungsi dari osteologi ya. Jadi fungsi utama dari tulang manusia itu yang pertama adalah memberikan bentuk tubuh, ya, bentuk tubuh sehingga manusia itu bisa memposisikan diri sesuai fungsi anatomis, yaitu berdiri, ya, atau terlentang. Kalau misalnya sedang istirahat itu apa apa bentuk bentuk anatomis. Nah, bentuk manusia terlentang dan juga berdiri itu bisa terwujud dengan adanya tulang yang normal. Kalau tulangnya nggak normal, tentu nggak bisa berdiri atau ketika tidur tidak bisa terlentang. Ya. Nah, selanjutnya adalah tulang berfungsi untuk melindungi organ-organ internal. Ya, jadi manusia memiliki organ-organ internal yang vital, contohnya otak, itu dilindungi oleh tulang tengkorak, atau jantung dan paru-paru yang dilindungi oleh organ oleh tulang eh, dada atau rongga toraks. Yang kedua untuk passive movement, ya. Jadi tubuh kita itu digerakkan oleh dua struktur. Yang pertama otot, yang kedua tulang. Untuk pergerakan aktif itu diperantarai oleh otot, ya. Jadi kalau misalnya saya menggerakkan eh, jari, ya, ini diperantari oleh otot secara aktif, tapi secara pasif oleh tulang-tulang jari-jari. Nah, berikutnya adalah penyimpanan mineral. Kok bisa ada suaranya dari mana ya? Oke, host. Sudah? Oke, saya lanjutkan ya. Yang ketiga, empat adalah untuk penyimpanan mineral. Ya, jadi mineral itu disimpan di dalam tubuh manusia di dalam tulang, ya. Yang itu akan kemudian dilepaskan jika tubuh kita membutuhkan asupan mineral di tempat yang lain, ya. Yang berikutnya adalah memproduksi sel darah, ya, salah satunya sel darah merah maupun sel darah putih. Oke, jadi ini contoh-contohnya ya. Jadi contohnya seperti eh, tulang ini ya, tulang tubuh manusia bagian atas, bagian bawah, terus kemudian mandibula, ya. Ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, storage 99% kalsium tubuh itu disimpan di dalam tulang. Artinya ketika kalian makan minum susu atau makan daging, itu kan ada kalsiumnya, ya. Jadi kalsium itu berfungsi untuk apa namanya? Pergerakan ion tubuh. Ya, jadi ion tubuh manusia itu, jadi tubuh manusia, eh, sel, terutama sel otot, itu kan bisa berfungsi dengan adanya listrik. Ya, jadi listrik itu diperantarai oleh ion. Jadi ion masuk dari
ekstraseluler ke dalam intraseluler. Nah, itu diperantarai oleh kalsium channel pump. Nah, kalsium channel pump itu pompa kalsium, itu membutuhkan kalsium. Makanya kalian untuk memiliki fungsi seluler yang baik, kalian harus makan atau diet tinggi kalsium. Tapi kalsium itu kalau berlebihan di dalam darah akan mengakibatkan gangguan elektrisitas pada sel. Jadi makanya kalsium itu disimpan di dalam tulang, maka tulang akan merilis atau melepaskan kalsium ke dalam pembuluh darah itu secara terukur dengan kadar yang normal. Nah, itu disimpan di dalam tulang. Terus kemudian fosfor dan selanjutnya adalah penyimpanan stem cells ya. Nah, selanjutnya untuk mempelajari tulang secara lebih mudah, maka kita bisa mengklasifikasikan, artinya membagi-bagikan. Contoh, untuk saya bisa mengenal kalian dengan mudah, saya akan membagi kalian sebagai oh mahasiswa putra, mahasiswa putri, ya. Terus kemudian misalnya mahasiswa dari Malang atau dari luar Malang, atau selanjutnya misalnya mahasiswa yang lulusan SMA atau lulusan madrasah, atau mahasiswa yang misalnya jalur masuknya SNMPTN atau SBMPTN. Jadi klasifikasi itu untuk mempermudah kita mengenal kalian, mengenal dalam hal ini tulang secara lebih mudah. Nah, yang namanya klasifikasi itu jangan lupa nanti bisa jadi eh, apa struktur tertentu, tulang tertentu itu masuk dalam satu atau dua klasifikasi yang sama. Ya, contoh kalian misalnya si A, mahasiswa A, itu secara klasifikasi jenis kelamin seorang laki-laki. Kalau secara klasifikasi asal dari Malang, secara klasifikasi secara eh, sekolah dari madrasah, misalnya seperti itu. Jadi orang yang sama bisa masuk dalam klasifikasi yang sama. Begitu juga dengan tulang. Oke? Nah, oke. Sekarang berdasarkan struktur, itu ada pars cartilaginosa dan pars osea. Artinya secara tulang itu strukturnya ada yang tulang lawan, kartilago itu tulang tulang rawan, ada yang tulang sejati, ya. Lalu struktur diklasifikasikan berdasarkan bentuk. Oslongum atau panjang, breve atau pendek, planum itu artinya datar, irregular artinya tidak beraturan. Terus per klasifikasi berdasarkan posisi. Aksial itu berarti aksial sumbu tubuh atau apendikular apa tambahan di luar struktur aksial. Ya. Oke, sekarang kita melihat berdasarkan posisi ya. Berdasarkan posisi ada axial skeleton, ada appendicular skeleton. Ya, ini nanti yang akan kita pelajari di kuliah kedua dan kuliah ketiga. Ya, jadi axial skeleton ini membentuk sumbu tubuh, aksis tubuh, ya, dari kepala sampai ke tulang ekor atau kokse, ya, dari kranium, ya, kranium itu tulang tengkorak, kemudian vertebrae, kolumna vertebralis, dari vertebrae cervicalis atau leher sampai vertebrae lumbalis, ya, sampai ke vertebrae kokse, ya, dan juga costae. Ya, costae ini adalah tulang rusuk, ya. Fungsinya adalah untuk melindungi dan memberikan support. Oke. Nah, selanjutnya appendicular skeleton itu tulang-tulang ekstremitas, ya. Ekstremitas itu tungkai, tungkai atas, tungkai bawah, ya, beserta cingulumnya. Jadi cingulumnya ini ya, ini nanti membentuk kokse, ya. Fungsinya adalah pergerakan dan perlindungan terhadap lingkungan. Nah, sekarang berdasarkan struktur, ya, struktur ini struktur mikroskopis ya. Mungkin kalian akan mempelajarinya lebih banyak di histologi, ya. Eh, Kalian dapat besok ya kuliah Dokter Ani.
histologi otot, tulang, dan tulang rawan ya. Jadi kalian harus bisa, nah besok kalian akan mempelajari lebih detail sama-sama tulangnya, tapi ada tulang rawan, ada tulang tidak rawan ya. Maksudnya apa itu? Nah, itu nanti kalian eh, apa pelajari dengan dokter Ani. Ya, ada bagian pars cartilaginosa dan pars osea. Berdasarkan strukturnya bisa dibagi lagi pars compacta yang kompak dan pars spongiosa ya. Jadi contohnya ini pars compacta, yang ini yang compacta ya. Ini yang spongiosa. Spongiosa itu berongga ya. Oke. Sekarang berdasarkan shape atau bentuk ya. Jadi oslongum ini berarti bentuknya panjang ya. Artinya panjang itu berarti dia nggak pendek ya. Atau artinya panjang itu dia memiliki ukuran yang tidak simetris, yaitu ada ukuran yang panjang atau biasanya lebar dan ukuran yang pendek ya, atau kedalaman yang pendek. Nah, oslongum ini terutama pada skeleton appendiculare. Jadi tulang-tulang yang apa sebagai tulang non aksial. Nah, oslongum ini ciri-cirinya memiliki bagian epifise, kemudian bagian diafise dan metafise. Ya, jadi ini contohnya ya. Nah, ini epifise bagian ujung ya, diafise bagian tengah ya. Nah, metafisis itu bagian yang menghubungkan ya, menghubungkan antara bagian epifise dengan diafise. Ini bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada ya pada anak kecil atau pada orang dewasa. Oh ya, sama ini ya, sama jadi untuk osteologi atau tulang itu ada perbedaan antara tulang anak-anak yang sedang tumbuh dengan tulang orang dewasa yang sudah matur ya. Ada beberapa bagian yang itu masih ada di anak-anak tapi tidak ada di dewasa. Nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut. Oke, epifise sendiri ya dia kalau dilihat dari strukturnya itu bagian yang berongga. Kalau diafise bagian yang kompak ya. Nah, di dalamnya terdapat sumsum tulang, bukan apa, ya sumsum tulang ya. Sumsum tulang ini terdiri dari adiposit ya, atau sel lemak. Nah, di dalamnya terdapat foramen nutriens yang ini tempat masuknya pembuluh darah. Jadi nutrisi semua bagian tubuh manusia itu butuh nutrisi, ya kan? Nah, kalian ketika makan itu kan memasukkan bahan makanan atau nutrisi. Supaya bahan makanan yang kalian makan, misalnya steak, susu, pecel, ya, itu nutrisinya bisa tersebar ke seluruh tubuh manusia, itu harus ada perantaranya. Nah, atau medianya, atau mungkin salurannya, ya. Jadi salurannya itu adalah pembuluh darah. Jadi apa yang kalian makan masuk usus, diserap, itu kemudian misalnya kalsium ya. Kalian minum susu atau steak sapi, itu kan mengandung kalsium ya, zat besi. Itu diserap oleh usus halus. Nah, dari usus halus itu kan dia berpindah ke pembuluh darah, ya. Dan dari pembuluh darah ini dia menyebar kemana-mana, ya. Itu lewat pembuluh darah yang lebih kecil. Ada pembuluh darah yang masuk ke dalam tulang, ada pembuluh darah yang masuk ke otak, ada pembuluh darah yang masuk ke hepar, liver, dan lain-lain, ya otot. Nah, itu menyalurkan nutrisi. Nah, tempat masuknya atau deposit ya atau penampungan nutrisi pada tulang panjang itu disebut foramen nutriens. Ini yang tengah ini ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian adalah, nah ini masih sama ya, epiphysis, diaphysis, kemudian distal ya. Kalian juga pasti sudah mengetahui ya proksimal dan distal ya. Saya akan mengulang sedikit.
Yang namanya proksimal itu yang berarti pangkal, distal itu ujung ya. Bedakan dengan superior inferior. Superior itu apa? Atas, inferior itu bawah ya. Kenapa ada proksimal dan ada distal? Kenapa nggak superior? Jadi misalnya tangan ini ya, bahu ini kan proksimal, jari-jari ini ada distal. Memang kalau tangan saya turun, dia letaknya di atas. Tapi kalau tangan saya naik ke atas, yang di atas kan jadinya yang jari-jari ya. Tuh. Tapi itu tidak akan mengubah posisi bahwa eh, ini bahu ini lebih dekat dengan sumbu tubuh atau aksis. Selanjutnya dalam segi bentuk ya, tulang dibagi menjadi tulang pendek ya, os breve ya. Contohnya adalah bentuk kuboid ya, os carpalia ya. Ini karpal ini pergelangan ya, bukan jari ya. Jadi kan harus bedakan ya. Karpal itu pergelangan, itu letaknya di sini ya. Kalau jari kan ini ya. Oh ini karpal ya, sorry. Kalau ini metakarpal ya. Jadi os carpalia sama metakarpal. Terus kemudian secara eksterior ya, dia apa? Terdiri dari substantia compacta ya. Jadi tulang yang utuh, tidak berongga. Tapi di dalamnya itu berongga. Jadi ini bedanya dengan os longum ya. Oke, os planum datar ya. Ceper kalau bahasa Jawa ya ceper ya. Ceper atau ceper ya. Flat lah ya. Itu contohnya dia substantia kompaktanya itu lebih sedikit daripada substantia spongiosa. Kenapa ya? Karena dia bentuknya yang sangat tipis ya, sehingga tetap bagian berongga ini dibutuhkan lebih lebih banyak karena dia juga akan menyimpan nutrisi untuk sel-sel tulang juga, regenerasi sel tulang juga berawal dari sini. Jadi dia lebih besar atau apa isi apa alokasi dari substantia spongiosanya itu lebih banyak daripada substantia kompaktanya. Maka tulang-tulang ceper ini dia relatif akan lebih mudah untuk remuk atau patah ya. Kemudian ada lagi os regular, irregular, jadi bentuknya tidak beraturan ya. Ini nggak bisa dikatakan panjang, nggak bisa dikatakan pendek, nggak bisa dikatakan apa tipis, nggak bisa dikatakan tebal, gitu. Karena bentuknya ada yang bagian tebal, ada yang bagian tipis, ada yang panjang, bagian pendek. Nah, terus kemudian komposisi dari tulang manusia. Jadi tulang manusia ini komposisinya adalah 50% air atau cairan ya, 50% dalam bentuk cairan dan 50% sisanya dalam bentuk padat ya. Dari bentuk padat ya, sepertiganya organik ya, dua pertiganya inorganik ya. Apa bedanya organik dengan inorganik? Jadi organik itu adalah materi atau substance yang mengandung karbon ya, C, unsur karbon C ya, atau biasanya memiliki ikatan kovalen, kovalen bond yaitu ikatan karbon dengan hidrogen ya. Apa itu bahan atau substance atau materi inorganik? Itu materi atau bahan yang tidak mengandung unsur karbon ya. Jadi itu bedanya organik sama inorganik. Jadi bukan bukan berarti organik itu organik itu bahan alam misalnya. Ya sebenarnya iya sih, bahan alam ya. Kalau inorganik itu bahan buatan. Ya memang plastik polimer itu mengandung karbon nggak ya? Kayaknya enggak ya. Contoh plastik itu kayaknya nanti tolong dicek ya. Setahu saya sih mungkin enggak ya. Nah, contoh bahan inorganik itu contohnya ya misalnya kalsium fosfat. Nah, itu tidak mengandung karbon. Kan kalsium Ca, fosfat kan PHO ya. Kalsium hidroksid kan itu kan CaOH ya, CaOH kalau nggak salah.
kalsium hidroksida atau Ca, oksigen dan hidrogen, CaOH. Ada kalsium, ada oksigen sama hidrogen. Itu kan tidak mengandung karbon ya. Nah, contoh bahan inorganik itu kayak bahan tambang ya. Bahan tambang batu apa emas misalnya logam itu contoh inorganik. Jadi eh, bahan organik itu bahan yang selalu ada atau rantai karbon itu bahan yang selalu ada pada makhluk hidup. Ya. Jadi semua makhluk hidup itu pasti memiliki rantai karbon. Makanya kalau kita ketika dibakar akan jadi arang ya. Nah, apa sih pentingnya karbon dan non karbon ini? Jadi seperti yang saya bilang tadi, ya, komposisi tulang pada manusia dewasa ya ini atau anak-anak ya itu mengandung bagian organik dan bagian inorganik. Bagian organiknya itu lebih sedikit daripada bagian inorganiknya. Nah, terutama pada orang dewasa ya. Pada orang dewasa, bagian inorganiknya itu lebih besar karena dia akan memiliki kekuatan yang lebih solid ya, lebih kaku lah istilahnya. Sedangkan bahan organik itu dia akan memberikan fleksibilitas ya. Contohnya adalah kolagen. Jadi kalau kulit kita ini ya, kulit kita kalian kalau pengen elastis kan menggunakan skincare yang mengandung kolagen misalnya. Nah, itu karena kalau misalnya unsur kolagen yang ada pada kulit kalian itu sedikit, karena misalnya kalian makannya tidak mengandung makanan-makanan yang mengandung kolagen, ya. Otomatis kan unsur kolagen di tubuh kita, entah itu otot, entah itu kulit, itu kan otomatis sedikit juga kan. Nah, itu akan membuat kulit tampak tidak elastis atau tampak kaku sehingga berkerut dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Nah, kolagen inilah yang disebut dengan bahan organik yang ketika berada di kulit misalnya itu akan membuat kulit lebih kenyal atau lebih elastis. Ya. Sebaliknya, kalau di tulang, ya pada anak-anak bahan organiknya atau kolagen ini bahan organik di sini di tulang ini yang saya maksud adalah kolagen ya. Itu relatif sama dengan bahan inorganiknya. Makanya tulang pada bayi atau anak-anak itu akan elastis. Sehingga ketika bayi lahir, kalian ini belum 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 masuk ke pelajaran kalian ya. Jadi misalnya bayi yang baru lahir, itu kan bayi kan ukurannya 3 kilo itu kan segini ya, sekitar segini ya. Sekitar mungkin 20 senti kali 10 senti lah. Bisa keluar lewat saluran saluran lahir dari ibu atau perempuannya. Itu bagaimana kok bisa ya? Karena salah satu salah satu penyebabnya adalah tulangnya itu masih elastis sehingga meskipun bentuknya itu ketika berada di luar tubuh manusia itu bentuknya 20 senti kali 10 senti, tapi ketika melewati vagina ya itu dia bisa mengkeret atau mengkeret ya. Ya bisa mengkeret karena tulangnya itu masih elastis ya. Nah, dengan bertambahnya usia ya dengan bertambahnya usia manusia kan mengkonsumsi bahan-bahan inorganik yang lebih banyak ya contohnya kalsium susu dan sebagainya dan memang harusnya seperti itu supaya tulang-tulangnya itu lebih kuat untuk mensupport tubuh manusia. Selain itu bahan kolagen yang dikonsumsi juga mungkin semakin berkurang sehingga pada usia yang lebih tua, komposisi inorganik pada tulang manusia itu lebih banyak daripada komposisi organiknya. Oke, sekarang coba tulang ini adalah tulang clavicula ini ya, atau kalau nggak clavicula, bukan bukan radius kayaknya ya. Jadi katakanlah ini tulang tulang ulna ini dia bisa dipelungker, diikat seperti tali. Kira-kira apa yang terjadi pada tulang ini? Demineralisasi atau berkurangnya mineral atau komponen organiknya dihilangkan.
Izin jawab dokter, demineralisasi. Kenapa kok demineralisasi? Karena tadi yang disebutkan itu bahwa kalau tadi di material organik kan pada di tulang bayi kan em, menyebabkan tulangnya masih lunak ya dokter ya. Sedangkan Hmm. kalau yang mineral tuh mengeraskan tulang. Nah, jika tulang ingin dipelundar seperti itu menjadi lebih lunak, maka yang harusnya dihilangkan itu mineralnya. Jadi sifat sifat tulang itu menjadi lunak seperti itu dokter. Oke, jadi intinya dia tulang ini memiliki komposisi organik yang lebih tinggi daripada komposisi inorganiknya gitu ya. Oke dokter. Oke, jadi benar ya. Tapi ya tentu ini hanya gambar halusinasi ya, bukan terjadi di eh, keadaan yang sesungguhnya ya. Oke, jadi itu separuh dari kuliah pertama saya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kuliah berikutnya akan saya lanjutkan secara terus ya. Kalian tinggal mau mendengarkan atau mau tidak mendengarkan terserah ya. Yang penting kan nanti kalian membaca PowerPoint ini dan mendengarkan videonya lagi ya. Oke, berikutnya adalah masih di topik osteologi ya. Eh, yang akan saya jelaskan adalah persendian manusia. Jadi persendian manusia ini definisinya adalah sebuah tempat atau daerah di tubuh manusia di mana dua tulang atau lebih bertemu ya. Sehingga pada tempat tersebut bisa terjadi pergerakan atau mungkin tidak terjadi pergerakan ya. Keywordsnya adalah dua tulang atau lebih yang bertemu. Kalau hanya satu tulang maka bukan persendian ya. Itu definisinya. Lalu persendian ini bisa diklasifikasikan atau dibedakan berdasarkan komposisi jaringan yang membentuk persendian tersebut. Ya. Selain itu, bisa juga dibedakan menjadi per, bisa dibedakan berdasarkan pergerakannya. Jelas ya. Jadi sendi, contohnya dua tulang atau lebih. Jadi misalnya ini ya, ini tulang karpal ya, yang satu dengan yang satu, dua, tiga ya. Di antaranya ada sebuah daerah. Nih, ya berarti di situ adalah sendi. Tapi kalau di sini, di ujungnya sini, karena ini cuma satu tulangnya, maka di sini bukan sendi. Gampangnya seperti itu. Nah, komponen utama dari persendian tentu adalah tulang atau secara jamak bones ya, tulang-tulang. Kalau tidak ada tulang-tulang, nggak akan ada sendi. Ya, itu yang harus kalian eh, perhatikan. Tapi ada beberapa persendian yang memiliki komponen-komponen yang lainnya. Ya, contohnya cartilage, cartilage atau cartilago atau tulang rawan. Contohnya ligamen, ya. Kemudian tendon, ya. Kemudian membran sinovial, ada cairan sinovial, ada bursa, ada meniskus. Oke, saya akan menjelaskan sedikit apa ini. Nanti kalian cari sendiri ya. Kartilago itu apa, ligamen itu apa ya. Karena mungkin penjelasan saya tidak akan terlalu panjang ya. Tulang kalian sudah tahu ya, tulang itu apa ya. Saya harap kalian sudah tahu dari kuliah yang barusan ya. Nah, tulang rawan, nah tulang rawan ini adalah ya sama-sama tulangnya tapi strukturnya terdiri dari kartilago. Ya, bisa hialin, bisa fibrosa. Tulang rawan ini biasanya berada di ujung dari tulang yang sejati ya.
Nah, contohnya ini ya. Ya, ini dilapisi oleh tulang rawan. Yang kedua, ligamen. Ligamen ini jaringan ikat, ya, jaringan ikat fibrosa yang fungsinya adalah menghubungkan satu tulang dengan tulang yang lain, ya. Sama halnya dengan membentuk persendian. Nah, ini contohnya ligamen ya. Ini patella, ini tibia. Patella itu tempurung lutut, tibia itu tulang apa ya bahasa Indonesianya ya? Kalau tulang kering fibula. Tibia itu apa bahasa Indonesianya? Kalian tahu nggak? Tulang kering, dokter. Tulang kering, tulang kering ya? Bukan fibula itu. Saya nggak tahu ya. Bahasa Jawanya yang bahasa Indonesia yang mana. Tapi tulang tibia itu tulang yang di bawah lutut ya, yang besar, bukan yang kecil. Jadi yang kalian bisa apa? Bisa raba itu ya di apa ya? Kalau misalnya bahasa Jawanya sih saya tahu ya, gares ya. Kalau bahasa Indonesia saya malah nggak tahu. Nah, tibia dan patella ini dihubungkan oleh jaringan ikat. Ini namanya ligamen. Apa bedanya dengan tendon? Tendon ini sama dengan ligamen secara histologis ya, jaringan fibrosa ya, tapi dia menghubungkan otot dengan tulang. Nah, ini tendon ya. Jadi kalau kalian misalnya apa, mungkin pernah dengar di atlet sepak bola ya, misalnya tendonnya putus ya. Nah, itu terjadi robekan atau robekan tendon ya istilahnya ya. Nah, itu berarti yang rebek itu penghubung antar otot dengan tulang. Yang berikutnya adalah membran sinovial ya. Membran sinovial itu sebuah lapisan ya yang membentuk sendi sinovial. Nanti akan saya bahas sendi sinovial. Bursa ya, bursa itu bantalan ya. Bantalan isinya sebenarnya mirip dengan eh, membran sinovial ya, terdiri dari membran sinovial dan juga isinya cairan sinovial. Berada di beberapa tempat dalam tubuh, contohnya di bahu ini ya. Ini ada bursa ya, dia menjadi bantalan ya, bantal supaya untuk membantu tidak beberapa tulang ini ketika bergerak itu enggak apa tidak terjadi tumbukan ya, jadi ada bantalnya. Sama dengan meniskus ya, mirip. Meniskus ini isinya mirip seperti tulang rawan tapi dia isinya tidak tidak hanya kartilago ya, tapi ada bahan-bahan yang lain ya sehingga membuat dia empuk. Ya, dia berada di sini di antara apa tulang femur dengan tibia. Nah, kalau kalian yang laki-laki misalnya tahu cedera ACL ya. Kalau ACL itu kan ligamen ya, anterior cruciate ligament. Ya, itu yang menghubungkan ini femur bagian depan dengan tibia bagian belakang. Itu kalau ACL. Terus apa lagi ya? Ada juga cedera yang sering pada pemain atlet itu ya robekan pada meniskus. Jadi meniskusnya ini robek. Nah, tujuan dari struktur-struktur ini dia membantu untuk membentuk sendi ya. Tidak semua sendi ada struktur ini ya. Nanti akan kita bahas. Oke, jadi sekarang kita masuk ke klasifikasi persendian pada manusia ya. Jadi klasifikasinya untuk mempermudah kalian memahaminya, kita bagi menjadi tiga jenis berdasarkan komposisi struktur, komposisi jaringan, sorry. Yang pertama ya, yang kedua berdasarkan jumlah pergerakan, dan yang terakhir berdasarkan tipe atau jenis pergerakan. Oke, sekarang saya akan membahas tentang komposisi struktur. Jadi berdasarkan tissue composition. Kalau kalau ini kalian bisa baca tulisan tissue compositionnya nggak? Bisa dokter. Nggak ketutupan ya?
Boten. Oke. Berdasarkan komposisi jaringan yang membentuk sendi, ya, selain tulang tentunya, ya. Jadi ada namanya sendi fibrosa. Ya, jadi di antara dua tulang, tulang satu dan tulang dua, itu di antaranya di tengah-tengahnya di dihubungkan oleh jaringan fibrosa. Ya, makanya disebut sendi fibrosa. Yaitu suatu persendian di mana eh, apa dihubungkan antara jaringan fibrosa. Ya, sehingga pada sendi ini biasanya tidak ada gerakan atau kalau ada pun sangat sedikit. Ya, tuh. Contohnya adalah sutura, ya, yang menghubungkan tulang tengkorak atau kranium, ya. Atau yang berikutnya articulatio, ya, sendi tibiofibularis inferior, ya. Jadi yang menghubungkan antara tibia dan fibula inferior ini mata kaki, ya. Bukan bukan. Mata kaki itu tibia, ya. Mata kaki yang bagian luar itu fibula. Ya, sekarang coba kalian raba kaki kalian, ya. Itu kan ada bendolan, ya. Ada yang di bagian luar, ada yang di bagian dalam, ya kan? Nah, itu dibentuk oleh tibia dan fibula. Nah, tibia, fibula. Tapi di tengah-tengahnya itu kan dia menempel, ya. Nah, itu ada persendian yang dihubungkan oleh jaringan fibrosa. Nah, ini contohnya, ya. Ini adalah sutura pada kranium, ya. Tulang kranium nanti akan dibahas di kuliah berikutnya. Katakanlah ini parietal, ya. Os parietalis dextra, ini os parietalis sinistra, ini dihubungkan oleh jaringan fibrosa. Maka ini disebut sutura. Nah, ini juga contohnya. Nah, ini disebut sendi fibrosa. Yang kedua adalah sendi kartilaginosa. Itu sudah saya sebutkan, ya. Oke, jadi saya ulang lagi, ya. Ada sendi yang eh, dihubungkan oleh jaringan fibrosa, dihubungkan oleh jaringan kartilago, tulang lawan, dan dihubungkan dengan jaringan sinovial, ya. Nah, sendi kartilaginosa itu juga nanti dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Kalau primer disebut sinkondrosis, kalau sekunder disebut simfisis, ya. Nah, dua-duanya dihubungkan oleh kartilago hialin, kartilago atau tulang rawan. Makanya dia disebut sendi kartilaginosa. Tapi yang kartilaginosa primer itu dihubungkan dengan tulang rawan kartilago hialin saja, ya. Sedangkan yang simfisis, ya, dia dihubungkan dengan tulang rawan kartilago fibrosa, ya. Ya, bedanya sih kalau kartilago fibrosa dia otomatis lebih elastis, ya, karena dia ada jaringan fibrosanya. Kalau kartilago hialin itu jaringan tulang rawan saja. Oke. Pergerakannya terbatas, sangat terbatas sekali. Kalau yang kartilago primer, ya, itu hampir tidak ada pergerakan, ya. Contohnya apa? Contoh epiphyseal plate, ya. Yang kedua adalah antara coste 1 dan manubrium sterni. Jadi coste 1 itu tulang rusuk yang pertama dengan tulang ini dada ini, ya. Ini sternum, ya. Yang bagian tengah ini tulang sternum. Di dada kalian tengah itu ada namanya tulang sternum. Nah, coste 1 dengan sternum itu memiliki sendi cartilaginosa. Coste yang berikutnya 2 sampai 12, ya, itu tidak memiliki sendi cartilaginosa, ya. Sendinya sendi sinovial. Kenapa kok seperti itu? Ya, wallahu alam, ya. Tapi yang intinya yang satu ini memang tidak ada pergerakan, sementara yang lain itu bisa bergerak, ya, karena ketika kalian nafas itu kan terjadi sedikit pergerakan untuk mengembang dan mengempis. Nah, ini contoh perbedaan jaringan histologis antara kartilago hialin dan kartilago fibrosa. Yang ketiga,
yaitu sendi sinovial. Ya. Jadi dari sini kalian bisa lihat ya. Yang pertama cuma ibaratnya kalian punya dua kayu, udah dikasih lem, udah gitu aja. Yang kedua ada dua kayu, dikasih lem, sekaligus lemnya ini mengandung ya mungkin karet lah ya, sehingga dia lebih lentur ya. Kalau yang pertama mungkin lem Alteco lah ya. Yang ketiga, selain kayu ini dihubungkan oleh ya ada lemnya, ada karetnya, terus kemudian dibebat, dibungkus dengan perban. Nah, itu contoh gambaran gambaran apanya ya? Gambaran mudahnya lah ya. Nah, sendi sinovial ini di antara dua tulang ini dihubungkan oleh banyak komponen. Ya, ininya banyak komponen. Yang pertama komponennya bisa eh, membran sinovial. Kemudian yang pertama dengan kartilago ya. Jadi pasti di sendi sinovial ini pasti ada kartilagonya ya. Dan kartilagonya rata-rata ya kartilago hialin ya. Terus kemudian di sini ada cairan ya, cairan sinovial, ada lapisan atau membran sinovial. Terus selain itu ada tendon, ada yang lain juga bisa jadi ada tendon ya. Ada tendon, ada ligamen, terus juga ada meniskus dan sebagainya. Ini yang menggambarkan sendi sinovial ya. Ujung-ujungnya bersendi dibedakan atas caput articularis dan caput glenoidalis. Ya, maksudnya caput articularis itu caput itu kepala, articularis itu persendian. Jadi contohnya nggak ada di sini ya. Jadi caput articularis itu contohnya pada ini ya, humerus ya. Ini kepalanya humerus itu caput articularis. Sementara mangkok yang ada di scapula itu caput glenoidalis ya. Oke, selanjutnya kafum articularis ya. Kafum ini rongga ya, rongga yang di dalamnya terdapat pertemuan atau persendian. Yang ketiga membran sinovial. Oke, ya. Jadi ini adalah ciri-cirinya. Yang pertama, ujung-ujung tulangnya ini ada ujung-ujung yang memang berfungsi sebagai persendian ya. Terus kemudian biasanya ada rongganya ya. Lalu ada lapisan membrannya ya. Nah, jadi ini kaput artikularisnya, ini ada rongganya ya. Terus ada isinya jaringan sinovial. Lalu struktur-struktur yang mendukung sendi sinovial ya contohnya diskus ya, diskus atau meniskus artikularis ya. Jadi kalau diskus itu di vertebrae ya, vertebrae tulang belakang satu dengan lainnya di antaranya ada bantalan disk. Atau meniskus kalau di lutut ya. Nah, diskus ini dia terdiri dari kartilago fibrosa ya, beda dengan kartilago yang berada pada eh, artikularis ya. Dia biasanya kartilago hialin. Lalu bisa jadi ada bantalan lemak ya yang di sekitarnya. Bisa saja bursa sinovial, contohnya tadi ini bursa sinovial dan ada selubung sinovial ya. Jadi contohnya ini gambarnya ya. Ini misalnya tulang ya, terus kemudian ada bursanya, di dalamnya ada cairan sinovial, ada tulang rawannya, ini ada kapsul ya, atau membran sinovial, ada otot dan sebagainya. Jadi sendi sinovial ini sangat kompleks. Selanjutnya ligamen ya. Ya ini ya di sendi sinovial maupun sendi cartilaginosa ya tetap ada ligamen ya. Karena ligamen ini yang membuat dua tulang atau lebih ini saling merekat satu dan yang lain. Nah, ini contohnya ligamen ya. Ini ligamen ACL ya, ACL sama PCL ya. Oke, yang terakhir adalah klasifikasi sendi berdasarkan gerakan. Oh, bukan yang terakhir, yang kedua. Sorry, yang kedua. Berdasarkan jumlah gerakan. Yang pertama adalah sinartrosis ya. Sinartrosis ini sendi ini tidak
bisa digerakkan atau tidak ada gerakan sama sekali ya. Sinartrosis sendiri dibedakan menjadi sutura sama skindilesis ya. Kalau sutura ya tadi ini ya, sutura. Ini contoh di parietal, os parietal sama os frontale ya. Ini os frontale, ini os parietal di antaranya ini membentuk sutura. Nah, ini kan nggak bisa bergerak kan? Ya. Nah, untuk skindilesis itu ya apa? Gabungan dua tulang, yang satu membentuk tonjolan, yang satu membentuk cekungan sehingga pas kayak gini ya. Contoh perhubungan os maxillaris ini sutura ya. Selanjutnya gomfosis sama sinkondrosis ya. Ini masih termasuk dalam sinartrosis ya. Jadi tulang berbentuk kerucut ya masuk ke lekuk sesuai dengan bentuknya. Jadi contoh gigi ya, ini gigi dengan maksila ya atau mandibula ya ini ya. Sinkondrosis jaringan penghubung dari tulang rawan ya antara epifisis dan diafisis. Jadi apa tulang tulang panjang ya ini ya. Tulang panjang, bagian diafisis dan epifisis, epifisis dan diafisis. Ini di dalamnya ada tulang rawannya. Ini tidak bisa bergerak dan tulang rawan ini akan hilang ketika dewasa. Yang kedua ya masih di dalam klasifikasi jumlah ya, bukan tipe ya, jangan salah, jumlah. Yaitu ampiartrosis ya, gerakannya sedikit ya. Jadi masih bisa bergerak tapi sedikit ya. Contoh antara korpus vertebrae yang berdekatan ya, yang korpus vertebrae satu dan misalnya lumbal ya, lumbal itu yang di pinggang ya, tulang belakang lumbal satu dan dua. Ini kan kita masih bisa muter-muter sedikit ya. Yang ketiga adalah sendi diartrosis ya. Jadi diartrosis ini kemungkinan geraknya lebih dari dua ya. Jadi banyak bisa maju mundur, muter-muter dan sebagainya nanti akan kita bahas ya. Oke, kembali lagi ke sini. Oke ya. Jadi yang type of movement ini sebenarnya masuk dalam klasifikasi diartrosis dan juga sinovial ya. Karena sinovial dan diartrosis ini, sinovial ini kan secara jaringan ya, sementara diartrosis ini secara jumlah. Karena kedua-dua klasifikasi ini memiliki pergerakan yang luas atau banyak, maka kita bisa membagi sebenarnya pergerakan-pergerakan dari kedua sendi ini itu bagaimana sih tipe-tipenya. Nah, ini kita bagi menjadi ini sendi plana, sendi engsel, sendi pivot, sendi ball and socket, sendi datar, dan juga sendi kondiloid. Ya, oke. Ya, jadi ini adalah rangkuman dari beberapa slide berikutnya. Ya, kalau kalian bisa memahami ini sebenarnya ya slide berikutnya tidak perlu dihafalkan ya. Jadi contoh ball and socket ya. Ini seperti ini ya. Ini ada cekungan, ini ada bola atau bola dengan cekungan. Ini seperti sendi yang berada di kepala humerus dengan cavitas glenoidalis di scapula. Yang kedua kondiloid. Nah, kondiloid di sini. Ini antara os radius dengan metakarpal ya. Mana ini? Ini ya radius dengan karpal ya. Terus kemudian sendi pelana, sadel. Sadel itu kayak tempat duduknya kuda ya. Ini ya, atau di sini ya. Jadi dia bisa bergerak dua arah ya. Arah yang tulang yang lebih proksimal dan arah dari tulang yang distal, yang itu saling berlawanan. Kemudian hinge ini engsel ya ini. Ini contoh sendi pada antara humerus dengan radius ulna. Ya, dia kan bisa fleksi, ya fleksi ekstensi ya.
Terus kemudian pivot, pivot ini sini ya. Pivot ini ada di leher ya. Ciri-cirinya dia ada aksis dengan ada apa sendi putar ya. Jadi dia bisa berputar. Terus sendi pelana datar ya. Ini plain, plain atau datar ya. Ini antara tulang tarsal ya, di antara dua tulang tarsal. Tulang tarsal ini yang kaki ya, pergelangan kaki. Oke, di sini ada bahasa Inggrisnya, di sini ada bahasa Indonesianya. Kalian tentukan sendiri yang mana ya. Sendi putar itu berarti yang mana, sendi peluru itu berarti yang mana, kondilo itu yang mana, pelana yang mana, engsel yang mana, datar itu yang mana. Ya, karena nanti soalnya mungkin saya akan menggunakan bahasa Indonesia, tapi tetap kalian harus tahu bahasa Inggrisnya apa. Nah, ini penjelasannya ya. Eh, sendi peluru, ball and socket ya, terus kemudian sendi pelana. Ini sudah ada bahasa Inggris maupun bahasa Indonesianya ya, dan juga contoh-contohnya. Nah, kalau ini tidak termasuk dengan klasifikasi ya, tapi untuk mengingat saja. Jadi ada pergerakan itu yang sumbunya cuma satu, ada yang sumbunya dua, ada yang sumbunya tiga. Nah, yang sumbunya satu itu ya berarti pergerakannya cuma satu arah, ya, maju mundur gitulah intinya ya, atau muter 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 muter, atau ekstensi fleksi ekstensi fleksi. Nah, ada yang sindikondiloid dua arah, maju mundur kanan kiri misalnya. Sendi plana ya sama, maju mundur dari yang proksimal, sementara yang distal juga ada maju mundur. Ada yang sumbu tiga, ini yang paling luas yaitu sendi peluru atau ball and socket joint. Ini di sini ya, jadi dia bisa maju, bisa maju maju mundur, ya naik turun, bisa putar-putar. Ya ini untuk membantu kalian memahami aja ya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, sendi tulang metakarpal, dia berapa sumbu? Kalau misalnya cuma satu sumbu, satu arah, naik turun, atau maju mundur, ya berarti antara pelana, putar, dan engsel. Kira-kira yang mana? Oke, terima kasih.